warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Riani, calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari UPTD SMP Negeri 2 Simpang 4, Kabupaten Asahan. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi pada praktik coaching. Dan di sini saya sudah bersama dengan Ibu Dewi Mariana Naibaho, yaitu guru matematika yang ada di UPTD SMP Negeri 2. Siap ya Ibu? Halo Bu Dewi, gimana kabarnya Bu? Halo Bu Agus, kabar baik. Bu Agus, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Begini Bu, di sini kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu ya. Bu Dewi ada waktu kan Bu? Oh iya, ketepatan saya jam kosong ini Bu Agus. Oh iya, oke. Terima kasih sebelumnya ya Bu atas waktunya. Jadi kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Oh boleh Bu Agus. Di sini kita akan melakukan kegiatan supervisi. Tapi sebelum saya mengobservasi ke dalam kelas, langkah pertama adalah kegiatan praobservasi Bu. Pada kegiatan ini selain saya ingin tanya jawab sedikit, saya juga ingin nih melihat kesiapan Bu Dewi dalam melakukan pembelajaran di kelas nanti. Tujuannya adalah membantu Bu Dewi dalam menggali potensi yang ada dalam diri Bu Dewi dan kompetensi pembelajaran yang sudah Bu Dewi miliki. Nah, jadi yang pertama yang saya ingin tanyakan, apa sih Bu tujuan pembelajaran yang akan dilakukan waktu observasi nanti Bu? Untuk pada saat observasi nanti, tujuan pembelajaran saya, ketepatan materi saya adalah SPLDP, Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Siswa mampu menerapkan konsep persamaan linear dua variabel, kemudian juga mereka mampu menerapkan SPLDP dalam kehidupan sehari-hari. Iya, berarti tujuan Ibu menerapkan konsep persamaan linear dua variabel dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian Bu, bagaimana sih pembelajaran yang Ibu lakukan sebelumnya dan kira-kira pengembangan apa nih yang akan Ibu lakukan nanti? Sebelumnya saya mengadakan pembelajaran itu dengan metode ceramah, tanya jawab. Tapi dengan sekarang ini saya mengubah model pembelajaran saya dengan menampilkan PPT. Saya buat juga ada dalam bentuk video pembelajaran sehingga sedikit banyaknya siswa itu menambah minat. Tetapi ada juga beberapa di antara siswa yang kurang aktif, mereka dalam hal pemberian contoh kurang pas dengan masalah yang mereka hadapi dalam keseharian. Begitu Bu Agus. Berarti ada yang tidak sesuai dengan harapan gitu ya Bu ya? Betul Bu Agus. Kira-kira menurut Ibu kenapa ya Bu kok masih ada tuh anak-anak yang hasil belajarnya mungkin tidak sesuai dengan harapan Ibu? Ya mungkin seperti yang saya bilang pertama kali, mungkin karena saya masih monoton dalam hal mengajar, yaitu menggunakan metode ceramah, mungkin begitu Bu Agus. Selain itu ada lagi nggak Bu yang bisa Ibu lakukan gitu untuk menambah pengembangan diri Ibu? Nah itu dia, makanya saya menggunakan penampilan dalam bentuk PPT atau PowerPoint untuk menambah minat mereka sehingga menambah nilai dalam hal pembelajaran ini Bu Agus. Oh begitu Bu. Lalu Bu, rencana apa nih yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut? Ya dalam hal pembuatan PowerPoint juga saya menampilkan membagikan LKPD gitu Bu. Agak lebih aktif gitu ya Bu? Ya betul sekali Bu. Jadi kalau yang saya tangkap, Ibu nanti ingin membuat pembelajaran yang berpihak dengan murid gitu ya Bu ya. Jadi dengan membuat RPP yang dengan menggunakan model PowerPoint begitu Bu. Wah bagus sekali tuh Bu. Jadi Bu, kira-kira dalam melaksanakan rencana ini nanti Ibu akan melibatkan rekan atau bagaimana Bu? Ya saya juga akan melibatkan rekan saya juga pengasih jawab dalam hal mungkin evaluasi. Mengevaluasi ya, ya Bu. evaluasi. Jadi Ibu berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat Ibu. Kemudian Bu, supaya kita berkembang, kita perlu mengadakan refleksi diri. Kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan? Saya sangat bersyukur dengan adanya observasi seperti dengan Bu Agus. Dengan demikian kita bisa saling sharing dan juga saya bisa mengadakan refleksi terhadap model pembelajaran saya, penerapan pembelajaran saya dalam kelas, sehingga lebih bisa maksimal hasilnya ke depannya. Begitu Bu. Nah jadi dengan adanya supervisi ini sebenarnya membantu kita ya Bu dalam meningkatkan kompetensi. Dengan supervisi kita juga melibatkan orang lain untuk melihat kemampuan dan kekurangan kita ya Bu ya, sehingga proses pembelajaran kita berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Dan pembelajaran yang kita harapkan dapat berpusat kepada siswa. Jadi dari paparan yang Ibu ceritakan tadi, saya sudah tidak sabar ini ingin melihat pembelajaran Ibu di kelas. Rencananya apa nih ya Bu? Rencananya akan
kita masuk di kelas 8 juga ya, nanti pada saat pembelajaran selanjutnya. Oh, baik Bu. Mudah-mudahan kegiatan observasi nanti berjalan dengan lancar dan harapannya semua dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Terima kasih ya Bu Dewi atas waktunya. Mohon maaf Sama-sama ya atas Bu. Ibu. Iya, oke, terima kasih kembali. Semuanya. Ya, karena pagi hari ini semua siswa sudah berkumpul di sini. Ini kelas berapa? 3. Ada baiknya Ibu absen terlebih dahulu ya. Sekretaris, mana sekretaris kita? Oke, sekretaris. Siapa yang tidak datang, Nak? Harun. Apa keterangannya, Nak? Izin. Ada lagi? Berarti cuma 1 orang. Oke, sudah berapa hari Harun izin? Sudah 2 hari. Wah, kelamaan ini ya. Berarti keenakan ini jalan-jalannya ya. Oke, berarti siswa yang tidak hadir pada hari ini hanya ada 1 orang. Oke, karena semuanya sudah berkumpul dan hanya 1 orang tidak hadir, dan semoga besok juga langsung bisa kembali karena kita sudah akan mengikuti ujian ya kan. Ada baiknya kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doa, Nak. Tertib. Sebelum belajar, mari kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ya. Ini adalah mengenai sistem persamaan linear 2 atau sering kita singkat dengan ya, SPLDP. Jadi kalau dikatakan SPLDP jangan bingung ya. SPLDP itu adalah sistem persamaan linear 2. Oke, saya rasa mengenai SPLDP ini untuk di kelas 8 bukanlah menjadi materi yang baru ya kan? Karena di waktu di kelas 7 kalian sudah mempelajari ini kan? Sudah kan? Iya, di SPLDP sudah dipelajari. Oke, materi kita pada hari ini adalah SPLDP, sistem persamaan linear 2 variabel. Sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu apa yang menjadi bagian-bagian daripada SPLDP itu sendiri. Kalau kita sudah tahu bagiannya, baru lebih gampang mengerjakannya. Ada 3 bagian terpenting dalam SPLDP. Yang pertama adalah koefisien, kemudian yang kedua adalah variabel, dan yang ketiga adalah konstanta. Sekarang, apa itu yang menjadi variabel? Coba kakak. Apa itu variabel? Apa itu variabel? Bilangan ya? Bilangan yang terikat oleh variabel. Variabel adalah, yang namanya juga variabel adalah bilangan yang terikat dengan variabel. Apa itu variabel? Huruf atau berubah yang belum pasti bilangannya. Apa itu konstanta? Iya, bilangan yang tidak terikat oleh variabel yang lain. Sekarang Ibu ada 1 contoh. Nih, ada 1 contoh persamaan. Ya? Ini adalah persamaan 7x dikurang 4y tambah 3 ya. Kenapa dikatakan ini menjadi 2 variabel? Ada apa di sini di persamaan ini? Iya, x dan y. Oke, jadi suku-suku dari persamaan tersebut antara 7x, 4y, dan 3. Itulah yang menjadi sukunya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, manakah yang menjadi variabel dari soal berikut? Siapa yang bisa jawab? Oke, siapa namanya, Nak? Aliza. Oke, mana variabelnya, Aliza? Variabelnya X dan Y, Bu. Oke, variabelnya X dan Y. benar? Benar. Oke, benar nggak? Benar. Oke, benar. Sekarang, mana yang menjadi koefisien? Siapa bisa jawab? Oke, siapa, Nak? Siapa, apa nama koefisiennya, Nak? Oke, koefisiennya adalah 7. Pintar-pintar. Oke, sekarang yang menjadi konstantanya yang mana? Siapa bisa jawab mana konstanta? Siapa bisa jawab mana itu yang menjadi konstanta? Coba kayak mana konstantanya? Konstantanya adalah 3. Ih, jangan ragu-ragu. Konstantanya adalah 3. Jadi ada 3 bagian penting dalam SPL. Apa yang pertama?
contoh yang menggunakan dua persamaan. Berapa variabel di sini? Dua, ya kan? Apa variabelnya? X dan Y. Oke, X dan Y. Sekarang bagaimana Bu kita bisa menentukan persamaan ini nilai daripada masing-masing, ya kan? Maka dalam hal SPLDV bisa menentukan atau bisa menghitung hasilnya dengan cara eliminasi, ya kan? Eliminasi, kemudian substitusi. Oke, dengan gabungan, ya kan? Gabungan. Dan nanti seluruh ini dapat kita buat dalam bentuk grafik atau tabel. Tanda substitusi adalah iya. Berarti kalau kita ingin mencari tadi nilai X dan Y daripada tadi soal dua persamaan tadi, kita harus melakukan dalam bentuk persamaan linear dua variabel. Oke, dalam SPLDP ini sangat berguna. Kenapa dikatakan berguna? Misal kalau kamu jajan, pernah jajan kan? Beli goreng 2, kemudian beli tahu isi 3. Bisakah ditambahkan goreng pisang dengan tahu isi? Bisa? 2 goreng pisang ditambah 3 goreng pisang, bisa? Hasilnya? Tidak bisa kan, ya kan? 1 goreng pisang dikurang 3 bawang, bisa? Bagaimana caranya supaya kita bisa menghitung berapa harga bawang, berapa harga goreng pisang, atau berapa jumlah bawang, berapa jumlah goreng pisang? Video berikut. Dulu aja. Setelah kita mengamati video tadi secara bersama, ya, ada beberapa hal yang perlu kita kaji atau kita analisa. Yang pertama, setelah kita mengamati video tersebut, apa yang terlintas di dalam benak kalian? Apa yang terlintas? Itu tadi pembelian atau penjualan? Penjualan. Kalau dikatakan jual itu tambah atau kurang? Tambah, ya kan? Karena kita membeli, ya, bertambah. Apa tadi yang dalam video tadi? Apa saja? Yang binatang apa saja yang ada dalam video tersebut tadi? Bebek, kura-kura, kelinci. Apa yang terjadi dengan beberapa hewan tersebut? Apa yang terjadi dengan hewan tersebut? Kemudian, menurut kalian yang terdapat di video tadi sudah kan? Kemudian, menurut kalian dari hasil pembelian bebek, kemudian apa tadi, kucing, apa yang mereka lakukan untuk menentukan satuan harga daripada binatang tersebut? 3X tambah 9Y sama dengan 45. Kemudian ini tetap sama, ya, 3X. Itu hadiahnya kalau kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Oke, sampai di sini ada mau ditanya. Kita bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok diskusi, ya. Oke, sebelum itu silakan bentuk kelompoknya biar Ibu kasih ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Silakan bentuk. Oke, silakan. Siapa ya? LKPD? Gambar kerja, sudah? Iya. Oke, silakan dibaca, dibuat nama kelompoknya. Kemudian tuliskan nama kelompoknya. Kelompok tadi sama dengan satuannya. Nomor stasiun kasih daripada. Kasih daripada. Kasih daripada. Satu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Untuk mengerjakan nomor 3 di LKPD mu ada untuk membuat grafik. Dan Ibu akan bagikan kertas
Karena tadi nilai daripada X ya, X tadi sudah diketahui ya. Oke, silakan. Misalkan kertas milimeternya ya. Oke. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan dulu. Oke. Dari hasil kerja kelompok yang Ibu amati, kan Ibu tadi katakan bahwa dari setiap masing-masing kelompok ini berbeda-beda ya. Nah, kelompok yang lebih aktif akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi, pasti kan? Dan saya beri apresiasi kepada kelompok 2. Silakan dulu beri apresiasi kepada kelompok 2. Ya. Di kelompok kita ada kelemahannya. Dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai materinya, materi apa tadi? Mengenai SPL, ya, SPLDP, maka dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Ya, ayo coba inilah kesimpulan dari hasil pembelajaran kita. Kalian coba bacakan apa kesimpulan yang pertama? Metode eliminasi menjelaskan. Oke, ada 3 bagian penting yang terdapat dalam SPLDP. Ingat ya, ada 3 bagian penting dalam SPLDP. Yang pertama adalah variabel, yang kedua koefisien, dan yang ketiga konstanta. Ingat ya. Masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Pada guru kita beri salam. Oke, terima kasih. Halo Bu Dewi, terima kasih ya Bu atas kesempatannya yang udah ngasih waktu ke saya nih Bu, untuk dapat mengikuti proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas 8 ini. Bu Dewi, pada tahap ini tujuannya adalah Bu Dewi dan kita semua ini saling merefleksikan kira-kira apa kendala atau hal-hal positif yang sudah Ibu Dewi lakukan pada proses pembelajaran. Dan jika ada kendala, pengembangan atau tindak lanjut apa nih yang akan Bu Dewi lakukan. Jadi saya minta waktunya sedikit ya Bu ya. Oke baik Bu, boleh silakan. Baik Bu, kita mulai saja. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih Bu, kalau saya lihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, menurut Bu Dewi bagaimana sih perasaan Ibu saat melakukan pembelajaran tersebut? Ya, perasaan saya pasti senang dan bangga karena dalam hal proses pembelajaran yang saya lakukan tadi terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Oh begitu. Jadi menurut Ibu nih pembelajaran tersebut sudah sesuai belum Bu dengan yang Ibu rencanakan atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu rencanakan? Menurut saya sih pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Dia sesuai dengan tugasnya, mulai dari pengetahuannya, kemudian kegiatan inti dan juga intinya sesuai dengan RPP. Cuma mungkin ada beberapa kekurangan mungkin. Oh, kalau yang saya amati Bu dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu memang sudah tampak ya Bu, adanya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, juga melakukan presentasi. Saya lihat juga pada saat pembelajaran itu siswanya aktif ya Bu ya. Nah menurut Bu Dewi ini ada nggak sih Bu kendala yang Ibu rasakan tadi pada saat pembelajaran di kelas? Mungkin kalau untuk kendala pasti ada ya, karena ada beberapa siswa juga yang kurang aktif dan juga kurang fokus. Kemudian mungkin juga kepada media, mungkin juga mereka tidak terlalu fokus. Ya itu mungkin juga ada faktor beberapa hal yang membuat mereka seperti itu. Begitu kira-kira Bu Agus. Iya Bu. Nah jadi kalau menurut Bu Dewi ini tadi sebagian anak itu ada tidak aktif gitu ya Bu. Nah menurut Ibu kenapa ya Bu kok bisa seperti itu? Ya mungkin karena medianya belum sesuai dengan yang mereka mau, atau mungkin juga dalam hal penerapan atau pembuat pertanyaan mendasar atau pemantik mungkin tidak sesuai dengan masalah atau problem atau yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari begitu. Jadi rencananya Ibu akan menambahkan apabila kurang materi atau pertanyaan pemantik yang sesuai dengan kebutuhan Ibu agar tidak lebih aktif lagi. Begitu ya Bu ya? Ya begitu betul Bu Agus. Jadi mungkin saya akan lebih merencanakan lagi dalam hal pembuatan perencanaan lebih konkret begitu Bu Agus. Jadi
Jadi Ibu akan lebih memanfaatkan contoh-contoh kasus yang lebih konkret gitu ya Bu ya di kehidupan sehari-hari mereka agar lebih menarik dan anak senang ya Bu. Wah, menarik sekali Bu. Menurut Ibu kapan nih akan direncanakan untuk pembelajarannya? Apakah tahun depan atau bagaimana Bu? Ya, kalau menurut saya sih setelah ini. Oh, Setelah ini gitu. akan kita rencanakan. Jadi setelah ini ya Bu ya. Jadi pembelajarannya akan konsisten dengan pembelajaran yang menggunakan mungkin beberapa media, beberapa pertanyaan yang menarik bagi minat murid, juga menggunakan contoh-contoh permasalahan yang lebih konkret gitu dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Kemudian Bu Dewi, bagaimana nih Bu tanggapan Ibu tentang kegiatan supervisi kita ini Bu? Kalau menurut saya kegiatan supervisi ini saya sangat beruntung karena dengan adanya seperti ini saya lebih tahu mana yang menjadi kekurangan saya dan juga kelemahan saya sehingga saya bisa memperbaikinya untuk pembelajaran yang lebih lanjut. Oh, seperti itu ya Bu ya. Senang begitu ya Bu ya dengan kegiatan supervisi seperti ini ya Bu. Memang benar sih Bu, kegiatan supervisi ini tuh menunjukkan posisi kita yang sama Bu, yaitu sebagai mitra. Jadi saya bukan mengajari Ibu Dewi, artinya kita di sini sama-sama sharing ya Bu ya, sama-sama merefleksikan yang tentunya akan meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Mungkin melalui kegiatan supervisi ini potensi dari Ibu Dewi sendiri itu malah lebih keluar dan tergali Bu, gitu. Yang akhirnya pembelajaran yang berpusat pada murid tadi, kemudian pembelajaran yang menyenangkan dan menghargai siswa itu dapat terwujud sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Mudah-mudahan setelah ini Bu Dewi lebih konsisten ya Bu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Bu Dewi di kelas agar pendidikan Indonesia semakin maju. Baiklah Bu Dewi, kegiatan ini kita akhiri karena mungkin Bu Dewi ada kegiatan yang lain. Terima kasih ya Bu Dewi. Ya, Ibu sama-sama.